Assalamualaikum. Kali ini di materi IPS kelas 8 di minggu ketiga akan dibahas mengenai kelanjutan yang kemarin mengenai negara-negara ASEAN. Yang dimana negara-negara ASEAN kan banyak sudah dibahas sebelumnya dan ke ini kita akan lanjut ke negara-negara berikutnya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang dimana pertama ada negara Filipina. Seperti kalian lihat ada lambang negaranya dan juga bendera negaranya, Filipina, yang berlatar belakang warna putih, biru dan juga merah dengan ada bintang dan juga seperti apa ya? Nah, gitu dan juga ada kata-katanya Republika NG Filipinas. Di mana negara Filipina nama resminya Republik Filipina dengan ibu kota Manila, bentuk pemerintahan republik dengan badan legislatif, Dewan Nasional dengan jumlah penduduk 103 juta jiwa tahun 2015 dengan bahasa resminya ada Filipino atau Tagalog, lalu ada Inggris, kemudian ada bahasa lainnya ada bahasa Cebuano, Ilocano dan juga dialek lokal. Agamanya Katolik Roma, Protestan, Islam dan juga Buddha. Dengan satuan mata uang peso, hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898 dengan sumber mata perekonomiannya berupa pertanian. Oh iya, di sini di pojok kanan atas itu ada peta wilayah dari Filipina. Jadi Filipina ini merupakan salah satu negara kepulauan juga seperti Indonesia yang berada di Asia Tenggara. Keadaan alam negara Filipina letak astronomisnya 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Yang dimana negara Filipina yang tadi saya bilang adalah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya kurang lebih 7.100 buah. Yang dimana Pulau Luzon dan Pulau Mindanao merupakan pulau-pulau terbesar di Filipina dengan memiliki luas wilayah 400.440 km persegi. Adapun batas wilayah negara Filipina, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan dengan Laut Sulawesi dan juga Laut Sulu Indonesia, lalu sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Yang dimana iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 sampai 30 derajat Celcius, yang dimana curah hujannya itu terjadi di antara 1.275 sampai 5.000 mm per tahun. Di mana wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada Mei sampai Oktober. Adapun bentang alam Filipina itu hampir seluruhnya itu pegunungan dengan pesisir yang landai dan juga sempit. Bentang alam yang paling menonjol di Filipina adalah Gunung Apo sebagai gunung tertinggi dengan 2.954 mdpl. Lalu titik terendahnya Palung Mindanao kurang lebih 10.000 meter, yang dimana merupakan salah satu palung yang terdalam di dunia. Lalu ada sungai utama Cagayan, Pampanga, Ango, Luzon dan juga Agusan di Mindanao. Flora dan fauna negara Filipina. Flora negara ini beragam yang mencakup 8.000 spesies tanaman berbunga, 1.000 jenis pakis dan juga 800 spesies anggrek. Hutan tropis menutupi hampir setengah dari luas daratan negara ini. Pepohonan yang paling umum adalah jenis Dipterocarpaceae atau suku meranti-merantian. Yang dimana hutan di negara ini juga memiliki tanaman merambat, epifit dan juga pendaki. Adapun tanaman yang dijadikan simbol negara yaitu pohon ara atau angsana dan bunga sampaguita melati putih. Hewan di Filipina juga banyak beragam. Yang paling umum mamalianya itu ada babi liar, rusa, karabau atau kerbau liar yang dijadikan hewan nasional. Lalu ada kera, ada kucing luwak dan berbagai hewan pengerat seperti tikus batu. Gitu. Dan ini ada gambarnya mengenai flora dan fauna di Filipina. Ada pohon ara, angsana, ada kerbau, lalu ada bunga sampaguita atau melati putih. Lanjut ke negara Laos.
Seperti di peta itu, peta wilayah, ada peta wilayah dari Laos, di mana Laos dikelilingi oleh banyak negara dan merupakan salah satu negara yang tidak memiliki batas wilayah laut, di mana hanya berupa batas wilayahnya daratan aja. Ada Myanmar, Thailand, Cina, Vietnam, Thailand, dan juga Kamboja. Dan di kiri ada lambang negaranya dan kanan ada bendera negaranya. Yang dimana nama resmi Laos itu Republik Demokratik Rakyat Laos. Dengan ibu kota Vientiane, bentuk pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya presiden, dengan kepala pemerintahan perdana menteri, dengan bahasa utama Lao resmi, lalu ada Prancis, Inggris, lalu agama utamanya ada Buddha, animisme, di mana penduduknya itu berjumlah 6,9 juta jiwa pada tahun 2015 dengan mata uang KIP. Keadaan alam negara Laos dengan letak astronomis 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batas wilayahnya sebelah barat Thailand dan Myanmar, sebelah utara Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Kamboja. Yang dimana Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius, yang dimana pada bagian utara dan juga 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Di mana Laos memiliki 3 musim. Pertama, musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober, yang di mana dipengaruhi oleh angin musim barat yang datang ke wilayah tersebut. Lalu musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari, di mana angin itu bertiup dari arah timur laut. Lalu ada musim pancaroba yang kering dan panas, terjadi antara bulan Maret sampai Mei, di mana pada saat itu musim peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Laos merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut yang tadi saya bilang. Yang dimana sebagian besar wilayahnya itu daerah pegunungan dan wilayah lainnya berupa dataran tinggi. Yang dimana ada sungai Mekong yang merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan Thailand. Di mana Laos juga merupakan salah satu negara yang masih menganut komunis. Beberapa negara masih menganut komunis di dunia ini. Di mana setelah jatuhnya Uni Soviet tahun 91, lalu Laos kemudian bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Yang dimana pertanian merupakan kegiatan utama untuk menyerap lebih dari 70% tenaga kerja dengan luas wilayah pertaniannya kurang lebih 932.000 hektar dan dimana dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan juga jagung, terutama di provinsi Siang Hong dan Hoaf Han. Flora dan fauna negara Laos, yang dimana jenis hutan di Laos itu hutan hujan tropis, hutan bambu, dan juga hutan yang tercampur dengan vegetasi tropis. Yang dimana memiliki bunga nasional Laos yaitu campa, dimana sekitar 55% wilayahnya ini ditutupi oleh berbagai jenis hutan. Namun hutan ini saat ini sedang berbahaya statusnya karena penebangannya ini banyak penebangan yang dilakukan secara ilegal atau berlebihan di wilayah selatan dan juga tenggara. Lalu ada sejumlah spesies binatang baru yang baru ditemukan beberapa tahun ini. Ada kelinci anam, saola, dan yang terbaru ada tikus batu Laos atau Khaiyou. Dan ini salah satu contohnya flora dan faunanya, ada bunga campa dan juga tikus batu Laos. Lalu ada negara Kamboja, di sini ada lambang negaranya. Lalu ada peta wilayah dari Kamboja itu. Lalu ada bendera negaranya. Di mana negara Kamboja itu dengan punya nama resmi Republik Rakyat Kampuja dengan ibu kota Phnom Penh, bentuk pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya presiden sebagai dewan negara, kepala pemerintahan ketua dewan menteri, perdana menteri,
dengan badan legislatif Majelis Nasional dengan jumlah penduduk sekitar 15,4 juta jiwa, dengan bahasa resminya itu Khmer, lalu ada bahasa Prancis, lalu ada agamanya yang dianut itu Buddha Theravada, lalu memiliki perekonomian yang sumber utamanya berupa pertanian dengan mata uang Rie. Keadaan alam Kamboja, di mana letak astronomisnya 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur, dengan luas wilayah 181.300 kilometer persegi, di mana iklim di Kamboja itu tropis yang terjadi pada bulan November sampai Mei. Adapun batas wilayah negara Kamboja, pertama sebelah utara dengan Thailand dan Laos, sebelah selatan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur dengan Vietnam, dan sebelah barat dengan Thailand. Yang dimana Kamboja itu beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei, dengan suhu rata-rata per tahun itu sekitar 27 derajat Celcius. Sama seperti negara lainnya seperti tadi yang di Laos, Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja, di mana sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Adapun bentang alam yang menonjol di Kamboja seperti Danau Tonle Sap yang merupakan danau terbesar di Kamboja dan juga salah satu menjadi terbesar di Asia Tenggara. Lalu ada gunung tertinggi yaitu Phnom Aural di Pegunungan Cardamom 1813 meter. Flora dan fauna Kamboja. Flora yang terdapat di Kamboja termasuk bunga nasional Kamboja yaitu bunga rumdul atau Mitrella mesni. Beberapa spesies tanaman di Kamboja langka dan atau terancam punah, termasuk Nepenthes bokorensis, sejenis bunga kantong semar pemakan serangga yang langka dan endemik atau udah langka ya atau khas di Kamboja, Gaharu aquilaria krasna atau Chancrusna adalah spesies pohon yang sangat berharga karena parfumnya, namun saat ini hampir punah. Lalu ada Cinnamon Kamboja, Cinnamomum cambodianum adalah spesies pohon kayu manis yang khas atau endemik di hutan-hutan Kamboja, terutama di pegunungan Cardamom dan juga Dam Rey. Lalu ada mamalia terbesar yang hidup di Kamboja adalah gajah Asia, Elephas maximus, yang banyak hidup di hutan pegunungan di Kamboja serta juga banyak ditemukan di negara-negara tetangga Thailand. Adapun hewan nasional Kamboja yaitu cow prey atau Bosophili. Cow prey adalah hewan paling langka di Kamboja, yang dimana merupakan sejenis sapi dengan tanduk berbentuk bulan sabit yang besar dan berbentuk seperti bulan sabit dan juga gelambir di bawah lehernya. Adapun hewan lainnya termasuk harimau, Panthera tigris, macan dahan, Pardofolis nebulosa, gaur, Bos gaurus, banteng, Bos javanicus, dan burung madu Halarctos malayanus. Dan ini ada foto mengenai flora dan fauna di Kamboja. Ada bunga rundul sebagai bunga nasional, lalu ada tadi bunga kantong semar, lalu ada Cinnamon Kamboja. Nah, lalu kita ke negara Vietnam. Di kiri ada lambang negaranya, lalu ada kanan itu ada bendera negaranya dengan motif background dengan background merah dan juga ada bintang kuning. Lalu di bawahnya ada peta wilayahnya, peta wilayah dari Vietnam, di mana nama resmi dari Vietnam adalah Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Dengan bentuk pemerintahan Republik Komunis, kepala negara, ketua dewan negara, kepala pemerintahan perdana menteri, bahasa utamanya Vietnam resmi. Lalu ada agama utamanya Buddha, Konghucu, Kristen, Islam dengan jumlah penduduk 91,7 juta jiwa, dengan mata uang dong, hari kemerdekaan pada tanggal 2 Juli 1976, lagu kebangsaan Tieng Quang Cha, dan perekonomian utamanya itu berupa pertanian. Jadi ada beberapa negara di Asia Tenggara yang sebenarnya masih bertahan dengan paham komunis, tetapi yang benar-benar masih menganut banget
dari ideologi komunisnya ini, seperti contohnya tadi Vietnam, lalu kayak Laos, Kamboja, nah itu masih gitu. Walaupun ada beberapa negara tersebut yang sudah beradaptasi dengan keadaan ekonomi di dunia. Nah, itu seperti apa sekarang gitu. Jadi emang hanya sedikit saja negara yang masih menganut ideologi komunis. Lalu keadaan alam Vietnam dengan letak astronomis 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 19 derajat bujur timur dengan luas wilayah 513.120 km persegi dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Laos dan juga Kamboja, sebelah utara dengan Tiongkok, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan dan juga sebelah selatan Laut Cina Selatan. Di mana Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Yang pertama bagian utara beriklim sedang, di mana musim hujan terjadi dari bulan November sampai April dengan musim panas dari Mei sampai Oktober. Lalu bagian selatan beriklim tropis dengan musim hujan dari Mei sampai Oktober, musim panas dari Februari sampai Mei. Di mana bentang alam yang paling menonjol itu seperti puncak Fansipan sebagai titik tertinggi dari Vietnam 3.143 mdmtpl, lalu titik terendahnya Paras Laut. Lalu ada sungai utamanya itu Sungai Mekong dan juga Merah. Kota utamanya itu ada Hanoi, Ho Chi Minh, Haiphong, Cholon, Hue dan juga Da Nang. Adapun flora dan fauna di Vietnam, faunanya itu ada siamang atau kera hitam yang berangan panjang, kijang emas, western black-breasted gibbon, Tonkin snoop nose monkey. Lalu floranya ada Cypripedididae atau anggrek lanhai, Syzygium zeslanicum atau tramdo, Erythropleum fordi atau lim, Maduca pasquirea atau sen, Vatica fleuriana tardiu tau. Jadi ini memang ada beberapa nama-nama ilmiah, nama-nama ilmiahnya ya secara biologi. Dan kalau yang arah panah itu merupakan nama secara istilah awamnya. Ini contohnya ada flora dan fauna Vietnam, ada bunga lotus merah muda sebagai bunga nasional, lalu ada kera hitam. Lalu negara Myanmar di kiri itu ada bendera negaranya dengan corak backgroundnya itu ada kuning, hijau, dan juga merah dengan ada bintang putih di tengah-tengah. Lalu di kanan ada lambang negaranya. Lalu di bawah tengah itu ada peta wilayah dari Myanmar. Di mana negara Myanmar nama resminya itu Republik Sosialis Uni Myanmar dengan ibu kota Yangon, tapi kalau zaman dulu disebutnya Rangon. Nah, sekarang ganti jadi Yangon atau Yangon. Nah, lalu pemerintahannya Republik, lalu kepala negaranya itu Presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri dengan badan legislatif Dewan Rakyat. Bahasa resminya itu Myanmar, lalu ada Inggris dan juga dialek lokal. Hari kemerdekaannya 4 Januari dengan agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan juga animisme. Lalu ada penduduknya 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaannya Kaba Makye, tanah negaraku yang bebas. Lalu ada mata uangnya Kyat dengan perekonomian utamanya itu berupa pertanian. Jadi memang kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara itu masih perekonomian utama itu pertanian. Walaupun berbeda-beda teknologi yang digunakan di negara-negara tersebut, di mana ada yang sudah masih berkembang atau sudah ada yang maju. Contohnya kayak Vietnam. Vietnam itu pertaniannya sekarang sudah tergolong maju, sudah hampir mengimbangi Thailand yang dahulu sudah mulai aktif dalam ekspor dalam hal beras-berasnya kayak gitu. Kecuali mungkin seperti Singapura yang negaranya lebih condong ke industri karena pertaniannya itu sangat sedikit lahannya. Lalu ada keadaan alam Myanmar, letak astronomisnya 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 11 derajat bujur timur dengan batas wilayah sebelah utara dengan Tiongkok, sebelah selatan dengan Laut Andaman, sebelah barat dengan Teluk Benggala, sebelah timur dengan Laos dan Thailand. Yang dimana Myanmar terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis.
Suhu udara di sekitar Khatulistiwa rata-rata sedang, suhu udara di bagian tengah rata-rata tinggi, dan suhu udara di bagian utara rata-rata dingin karena terdapat pegunungan tinggi yaitu pegunungan Himalaya. Jadi ada perbedaan di masing-masing wilayah. Kalau di bagian Khatulistiwa atau yang dilintasi oleh matahari terus-terusan, suhunya itu sedang, sedangkan kalau yang di bagian tengahnya itu tinggi, dan kalau yang di bagian utara itu dingin. Lalu di iklim Myanmar itu termasuk iklim musim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 22 sampai 27 derajat Celcius. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Hioma dengan curah hujan rata-rata 1.300 sampai 1.900 mm per tahun. Negara Myanmar termasuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya kemudian berjajar dari utara ke selatan. Adapun gunung tertingginya itu Gunung Hakabon Razi. Lalu ada flora dan fauna Myanmar dengan hewan asli yang menjadi lambang negara ini adalah merak hijau dan juga gajah. Merak hijau atau Pavomuticus memiliki cara khas ekor pada merak jantan yang berbulu besar dan terang yang digunakan untuk menarik lawan jenis. Di mana merak hijau hidup di hutan dan juga padang rumput di Myanmar. Sementara itu gajah Elephas maximus dianggap sebagai hewan suci dalam keyakinan agama Buddha di Myanmar, mirip dengan negara tetangganya di Thailand. Terdapat sekitar 10.000 gajah di negara ini. Sementara itu flora di Myanmar didominasi flora hutan musim dan hutan hujan tropis. Pohon yang memiliki peran penting adalah pohon padauk, Pterocarpus macrocarpus, yang dianggap sebagai simbol negara. Pohon ini memiliki peran penting dalam budaya Myanmar karena pohon padauk berbunga dengan bunga warna kuning keemasan setiap bulan Tingyan atau April yang menandai awal tahun baru di penanggalan Myanmar. Lalu ada flora dan fauna Myanmar lainnya. Selain itu, meranti merah atau Shorea siamensis dianggap suci karena dipercaya Buddha lahir di bawah pohon ini. Lalu ada anggrek tazin, Bulbopilum auricomum, ini juga penting dalam budaya Myanmar sebagai bunga para raja. Di mana ada perkebunan dan juga hutan di Myanmar banyak menghasilkan jati, Tectona grandis, mangga dan juga bambu. Lalu kelapa tumbuh di pantai dan padi ditanam sebagai makanan pokok. Lalu ada teh Camellia sinensis banyak ditanam di Myanmar. Uniknya, selain untuk diminum, daun teh di Myanmar juga dibuat sebagai salad dari daun terfermentasi yang disebut sebagai lahpet. Ini ada contoh fotonya mengenai flora dan fauna negara Myanmar. Ada pohon padauk, lalu ada anggrek tazin, dan juga faunanya ada merak hijau. Dan ini rangkuman mengenai beberapa negara ASEAN atau Asia Tenggara yang masuk di organisasi ASEAN. Sebenarnya ada negara satu lagi yaitu Timor Leste yang termasuk wilayah Asia Tenggara. Biasanya kan kalau kalian lihat di sepak bola misalkan pada saat kejuaraan atau lagi ada piala AFF, nah biasanya Timor Leste kan ikut. Nah tapi kalau secara politik Timor Leste ini tidak ikut dalam organisasi ASEAN. Dan dimana ini ada beberapa contoh yang rangkuman mengenai hari ini tentang bunga nasionalnya. Ada Singapura dengan Moon Orchid, Malaysia dengan bunga raya, Thailand dengan lotus, lalu ada Thailand dengan Raja Pairuk, lalu Brunei dengan Simpor, lalu ada Vanda Miss Joachim, itu juga Singapura. Yang atas salah ya, Moon Orchid itu Singapura ya, bukan bendera Indonesia. Lalu ada Rundul Kamboja, lalu ada Myanmar Padauk, lalu ada Filipina dengan Sampu Gita Jasmine, lalu Druk Champa Laos. Jadi emang ada ini kan, kalau ini cuma contoh aja bunga-bunga nasionalnya. Jadi kalau ditarik secara kesimpulannya, negara ASEAN itu tadi saya bilang ASEAN itu merupakan suatu organisasi
yang bekerja sama di bidang politik, juga ekonomi, dan juga hal-hal yang lainnya. Ada beberapa contoh negara yang ikut ASEAN yang berada di Asia Tenggara, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain sebagainya, kecuali negara dari Timor Leste, di mana dia tidak ikut secara organisasi ASEAN. Nah, jadi ingat, ASEAN itu bukan letak wilayah ya. ASEAN itu merupakan organisasi yang dimana menghimpun negara-negara di Asia Tenggara seperti itu. Jadi tadi ada dari materi pertama sampai sekarang yang terakhir merupakan ada rangkuman mengenai tentang identitas negara tersebut, lalu ada keadaan alamnya, lalu ada flora dan faunanya. Jadi setiap negara-negara ASEAN itu yang tergabung di ASEAN itu memiliki banyak beragam, walaupun tetap ada persamaan, misalkan di contohnya di flora dan juga faunanya dan juga budayaannya. Jadi seperti itu. Kayak misalkan juga ada contoh di perekonomian utamanya yang kebanyakan masih pertanian, mengandalkan pertanian. Kecuali mungkin bagi negara Singapura yang tergolong industrinya sudah maju, salah satu negara Asia Tenggara yang paling maju. Nah, dan juga lahan pertaniannya juga yang kecil. Jadi emang negaranya juga paling terkecil di Asia Tenggara. Jadi itu aja mengenai beberapa penjelasan mengenai negara-negara di Asia Tenggara dengan yang tergabung di dalam ASEAN. Nah, seperti itu. Oke, mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.